Tebing Gedogan tidak hanya menjadi tempat untuk memacu adrenalin. Kemiringan tebingnya juga menyimpan sumber pangan alternatif berupa umbi-umbian. Akhirnya sampai juga di puncak Gedogan. Tapi di sini saya tidak hanya mau menikmati keindahan alamnya aja, tapi saya mau mencari salah satu jenis ubi namanya ubi gadung. Nih alatnya, saya udah bawa ganjil, sebentar lagi kita sampai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hah, Pak lewat sini Pak? Iya, oke. Wow, ini baru permulaan. Kita sudah harus melewati trek yang curam menurun ke bawah. Aman ya Pak ini Pak? Aman, aman. Adrenalin saya pun terpacu melihat trek yang harus saya lewati. Setiap pijakan kaki harus menapak dengan ekstra hati-hati, supaya tidak terjadi hal yang membahayakan. Perjuangan belum berakhir, ternyata untuk menuruni lereng ini kita harus berpegangan pada tali pengaman. Luar biasa. Ekstrim ini Kang. Ini kemiringannya ada kali 50 derajat vertikal dari atas sampai bawah. Aduh, keselip kakinya. Oke, dikit lagi. Mantap Pak, kalau nyari ubi gadung kayak gini ya. Iya. Karena emang banyak itu di lereng seperti ini. Kalau di dataran yang rata seperti di atas tuh kurang banyak ya Pak. Iya, kurang Luar biasa, perjuangan. Nah, ini dia ubi gadung. Susah juga nyarinya ya Pak. Lumayan. Harus turun-turun lereng dan ini tuh nggak bisa asal cabut seperti singkong pada biasanya. Karena nih bisa dilihat durinya tajam sekali, jadi emang harus pakai ganco. Unik juga ya Pak, ini tuh kayak ada akarnya Akar-akar. di dalam buahnya. Dapat satu. Ayo cari lagi Pak. Umbi gadung atau Dioscorea hispida tumbuh liar di daerah kering atau daerah yang minim unsur hara di tanahnya. Gadung merupakan tanaman perdu memanjat yang tingginya bisa mencapai 10 meter dan berduri di batangnya. Gadung bisa tumbuh hingga di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Satu. Nih, saya harus pegangan nih batang pohon. Karena emang miring banget, luar biasa ya. Perjuangan nyari ubi gadungnya ekstrim banget, Pak. Untuk mengambil gadung, saya harus menggali terlebih dahulu gadung yang tumbuh di dalam tanah. Dapat lagi gadung. Emang dia ini hidupnya tuh emang di bebatuan karang seperti ini ya Pak. Justru kalau di tanah-tanah yang subur dia nggak bisa tumbuh, harus di bebatuan, dataran tinggi dan juga gersang. Ini malah dapatnya lebih besar dari yang tadi. Kulit umbi gadung ditumbuhi bulu akar yang kaku dan berwarna coklat muda. Wih, Kak, gede banget. Tadi saya sama Bapak berjuang dapatnya segini dong. Ini Kang agak dapat besar. Udah cukup berarti ya Kang ya. Udah terkumpul lumayan banyak. Berarti kita bisa langsung bawa aja. Tapi nggak bisa langsung dimakan karena ubi gadung ini mengandung racun, jadi harus diproses dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Kang, ayo Pak. Nah ini gadung yang udah terbelah ternyata
lebih mirip bengkoang ya, tapi kalau dipegang ini seperti ada lendirnya dan ternyata itulah racun yang harus kita hilangkan. Jadi ini harus dikupas dulu. Oke, setelah dikupas harus diiris-iris dulu. Dan kata Pak Yanto ini emang nggak boleh sampai pegang kemana-mana karena akan gatel ya Pak. Itu efek racunnya. Umbi gadung mengandung racun sianida, sehingga harus dilakukan beberapa proses pengolahan lebih lanjut untuk menghilangkannya. Nah ini nih salah satu trik untuk menghilangkan kadar racun di dalam ubi gadung ini menggunakan abu. Jadi ini harus kita ratakan, dilumuri ya Pak, terus dicampur-campur, diaduk. Oh, makin terasa keluar kadar airnya Pak. Ini getah racunnya ya? Getah racunnya. Perendaman dalam abu sekam menjadi salah satu cara untuk menghilangkan kandungan sianida dalam gadung. Karbon dalam abu sekam dapat menarik keluar racun bawaan umbi gadung tersebut. Nah ini gadungnya sudah dilumuri dengan abu, tapi tahapan masih berlanjut karena saya harus melalui proses penjemuran dan perendaman baru bisa dimakan ya Pak. Oke. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah ini nih ubi gadung yang sudah siap diolah. Hari ini mau dimasak, dipadu padankan dengan hasil badodon kemarin. Dan sebelum dikukus, ubi ini harus ditembuk dahulu. Umbi gadung yang sudah saya bersihkan akan saya jadikan pengganti nasi. Kandungan karbohidrat yang tinggi di dalam umbi gadung cukup untuk menjadi penambah energi saya. Oke, ini gadungnya sudah halus dan siap dikukus. Tidak lengkap rasanya bila umbi gadung yang akan saya makan tanpa ada lauk pendampingnya. Hasil tangkapan badodon yang saya bawa akan dimasak dengan bumbu sambal goreng pedas khas masyarakat Lebak Tipar. Ini dia hidangan hari ini. Gadung kukus dengan udang dan ikan sambal goreng. Ini dari aromanya mantap banget. Ayo Teh, makan yuk. Kalau gadungnya ini rasanya mirip singkong, tapi teksturnya sedikit lebih keras dan ada rasa asam-asamnya. Berpadu dengan sambal goreng ini, aduh mantap banget, bumbunya meresap sampai ke dalam. Hidangan hari ini emang nikmat banget. Hasil dari badodon berpadu dengan ubi gadung yang udah dikukus dimasak seperti ini rasanya luar biasa mantap. Tapi harus berhati-hati juga, pemrosesannya harus tepat agar menjadi makanan yang nikmat. Ikuti jejak saya, jejak petualang.